Teman-teman semua, karena semakin banyak teman-teman yang masih sangat baru, masih sangat newbie, eh, bahkan ada juga yang beli landing press itu hanya gara-gara tergoda bonus dari affiliate, nggak mikir landing press itu apa. Nah, karena sudah masuk di sini, perlu kita akan jelaskan supaya tidak ada salah paham dan segala macamnya, dan supaya teman-teman benar-benar tahu apa manfaat yang akan didapat kalau menggunakan landing press. Oke? Oke. Jadi pertanyaan pertama adalah, ya, apa itu landing press? Ya, landing press itu adalah sebuah WordPress theme, ya, WordPress themes. Jadi tema desain untuk WordPress, ya, WordPress. Mungkin banyak teman-teman yang sudah familiar dengan WordPress, tapi untuk yang belum tahu, pertanyaannya akan lanjut. Apa itu WordPress? Nah, WordPress itu adalah sebuah content management system. Jadi dia itu semacam kayak software atau aplikasi, ya, website yang online, ya, online, bukan software di komputer, di laptop, bukan. Jadi content management system untuk membuat sebuah website, ya, website. Nah, di sini WordPress ada dua, wordpress.org dan wordpress.com. Nah, di sini kita akan ngomongin yang wordpress.org, bukan wordpress.com, karena itu beda lagi, ya. Jadi WordPress itu, ya, digunakan untuk membuat website. Oke, itu dulu. Nah, jadi kalau kita ngomong tadi, WordPress itu adalah WordPress themes dan WordPress sendiri itu untuk membuat website, maka kesimpulannya jelas landing press itu dipakai untuk membuat website. Nah, ya, itu. Nah, kita next lagi. Website kayak apa aja sih yang bisa dibikin dengan landing press? Nah, yang pertama, ya, website yang bisa kita bikin modelnya yang satu adalah blog. Nah, ini buat teman-teman yang sudah terbiasa dengan WordPress dan segala macam, nah itu bisa. Jadi landing press dipakai untuk bikin blog. Yang kedua, itu dipakai untuk bikin landing page, ya. Dan yang ketiga dipakai untuk membuat toko online. Jadi ini tiga contoh website yang bisa kita bikin dengan landing press, ya. Oke, blog mungkin teman-teman sudah biasa dengar, toko online juga teman-teman sudah biasa dengar. Landing page, apa itu landing page? Nah, landing page itu adalah halaman website. Ini istilah saya yang coba saya sederhanakan banget, ya. Halaman website yang khusus dan fokus untuk jualan. Jadi kalau teman-teman terkadang mengunjungi sebuah website yang simple banget, ataupun pokoknya nggak pakai menu, nggak pakai apa, terus kemudian di bawah telepon kami, call kami, ataupun ada order form yang diisi, ataupun nanti bisa pencet add to cart segala macam. Nah, itu adalah landing page. Sederhananya seperti itu, ya, sederhananya seperti itu. Kita nggak akan pakai istilah yang muluk-muluk dulu. Jadi landing page itu halaman website, satu halaman, ya, bisa satu halaman khusus yang fokus untuk jualan, ya. Nah, mungkin teman-teman sebagian ada yang sudah terbiasa jualan, saya cukup dengan Facebook saja, saya cukup dengan Instagram saja. Nah, pertanyaannya akan ganti tuh, lanjut. Lah, kenapa sih saya harus bikin website? Ya, kenapa harus bikin website? Itu yang akan kita jelaskan. Yang pertama, website itu adalah aset digital, ya. Jadi sama kayak teman-teman punya toko, ya, kios di dunia offline. Nah, kalau di dunia online itu adalah website. Bisa jadi website toko online, ya. Aset digital. Jadi namanya juga aset digital, ini bisa kita sebut aset, bahkan bisa kita jual juga suatu saat. Kalau website kita rame dan segala macam, itu bisa kita jual website itu. Ya, makanya ini aset. Ya, aset digital, ya, untuk milik kita. Apalagi kalau teman-teman nanti misalnya sudah punya websitenya itu udah branded dan segala macamnya. Nah, itu benar-benar aset yang sangat berharga. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita punya website, strategi penjualan yang bisa kita pakai lebih banyak, ya. Kalau teman-teman misalnya mengandalkan Instagram saja, nggak apa-apa, itu bagus gitu. Kalau apalagi kalau sudah menghasilkan. Nah, kalau udah punya website lagi juga, itu juga lebih bagus lagi gitu. Jadi strategi penjualan yang kita pakai itu bisa lebih banyak. Misalnya, contoh misalnya kita punya
kartu nama. Nah, kartu nama kita arahin ke website kita gitu. agusjualan.com misalnya. Nah, misalnya seperti itu. Atau kemudian kita juga bisa buat teman-teman ya yang sudah mengerti SEO dan segala macam. Jadi kita juga bisa mengarahkan, bisa mengejar keyword-keyword tertentu. Jadi nanti ada orang-orang yang datang ke website kita itu dari Google katakanlah seperti itu. Itu juga bisa. Terus kemudian website ini juga bisa kita iklankan di Google AdWords misalnya ataupun di Facebook Ads dan segala macamnya. Jadi ada banyak strategi yang bisa kita lakukan kalau kita punya website ya, punya website. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini juga sempat saya singgung tadi ya. Salah satunya kalau kita punya website itu bisa kita iklankan. Dan tahun ini dan tahun kemarin itu ramai sekali orang ngomongin soal Facebook Ads ya. Nah, Facebook Ads mungkin sebagian teman-teman sudah kenal yang namanya post PPE ya, iklan PPE, post engagement yang digunakan untuk mengarahkan ke link ke engagement ya, bisa ke like, share, komen dan sebagainya. Padahal Facebook Ads itu banyak, nggak cuma PPE saja. Ada CTW, ada WC. CTW itu click to website. WC itu bukan tempat BAB ya, bukan. WC ini web conversion. Dan ini hanya bisa kita lakukan kalau kita punya website. Ya. Jadi website itu tinggal kita pasangin Facebook Pixel. Nah, kemudian terus kita bisa mulai kenceng di tipe iklan yang lain seperti web conversion terutama. Teman-teman pasti kalau lihat di timeline Facebook dan segala macam, masta Facebook Ads itu sekarang larinya nggak cuma PPE aja, tapi lari ke terutama web conversion. Seperti itu. Ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang ya, dari sini teman-teman sudah lihat ya, kelebihannya kalau kita punya website. Oke? Nah, dari sini kelihatan. Nah, pertanyaannya adalah habis itu kalau sudah begini pasti pertanyaannya, lah terus landing press itu bisa buat jualan model kayak apa aja? Nah, ini yang perlu saya jelaskan. Yang pertama ya, misalnya ini yang paling sederhana dan masih banyak sekali teman-teman yang pakai. Ya, kita bisa yang pertama kita bisa bikin landing page, kemudian kita arahkan ke invite BBM, SMS, WhatsApp, Line untuk order. Karena memang sebagian dari customer termasuk kita sendiri kadang-kadang masih belum siap untuk yang namanya langsung mencet beli, langsung bayar, belum. Terkadang butuh komunikasi, terkadang butuh follow up, terkadang butuh ngobrol segala macamnya dengan customer service ya. Nah, CS kita. Nah, itu. Jadi ini salah satunya. Kita bisa bikin landing page yang kemudian kita arahkan ke invite BBM, SMS dan WhatsApp order. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa bikin landing page, kemudian kita arahkan ke email opt-in. Nah, ini buat teman-teman yang familiar dengan internet marketing, autoresponder, list building. Nah, jadi kalau misalnya jika kita pakai BBM, kita pakai WhatsApp, itu kan follow up-nya itu lewat chatting. Kalau email opt-in itu follow up-nya secara otomatis lewat email. Jadi orang subscribe ke email kita, habis itu kita kirimin email-email penawaran, email-email follow up. Seperti itu, ya. Nah, ini kalau teman-teman juga browsing timeline di internet marketer, sebagian pasti menyukai juga teknik ini. Nah, itu juga bisa kita lakukan. Itu yang kedua. Selanjutnya apa? Yang ketiga. Ya. Yang ketiga, nah ini agak naik sedikit, ya. Kita bikin landing page, kita arahin ke order form. Ya, jadi orang kalau mau order tinggal langsung diisi, pencet, udah terkirim. Nanti tinggal CS kita memfollow up dengan Anda harus transfer ke sini sekian. Seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, ini juga bisa kita lakukan. Ya, kita tinggal memasang plugin form yang bisa create form di WordPress dan itu bisa kita pasang. Ini nanti akan ada tutorialnya juga. Itu yang ketiga. Nah, selanjutnya yang keempat ya. Nah, yang keempat
Ini kita bikin landing page, kita arahkan ke add to chart. Ya, ini itu sudah sistem yang agak otomatis, ya, agak otomatis. Misalnya kayak teman-teman misalnya lihat di Tokopedia ataupun di beberapa toko online yang lain. Tinggal kita pesan beli sekarang, terus kita isi detail informasi, habis itu kita akan dapat info untuk pembayaran. Nah, habis itu kita konfirmasi pembayaran. Entah konfirmasinya via CS atau via form ya. Nah, itu kita juga bisa karena di sini kalau teman-teman nanti lihat di indeks tutorial ada yang namanya WooCommerce. Nah, itu adalah salah satu cara kita jualan dengan menggunakan add to chart. Ya, jadi paling enggak ada 4 cara yang bisa kita lakukan untuk jualan dengan menggunakan landing press. Ya, yang pertama dengan BBM dan segala macam yang agak konvensional, kemudian kita bikin dengan email opt-in atau order form atau add to chart via WooCommerce. Jadi 4 ini sudah cukup banyak dan tergantung masing-masing teman-teman strategi penjualannya kayak apa. Karena masing-masing bisnis, masing-masing produk itu strategi penjualannya jelas berbeda, tidak bisa disamakan. Seperti itu, ya. Dan ini bisa nanti akan kita diskusikan terus. Oke? Nah, selanjutnya adalah itu ya, itu saya pikir udah sangat lengkap sekali untuk intro sebagai apa itu landing press. Nah, yang terakhir, butuh apa aja sih untuk memulai bikin website? Tentu saja yang dibutuhkan adalah domain dan hosting. Dan ini mengenai domain dan hosting sudah saya jelaskan di video chapter 00 Back to Basics, video 01 domain dan hosting. Jadi silahkan cek video tersebut ya. Oke, sekian, terima kasih.